semuanya, perkenalkan, nama saya Ninanga Selviriantini dengan NIM 211862060119 dari Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Community Language Learning atau sering disingkat menjadi CLL. CLL adalah metode pengajaran bahasa asing yang mengajarkan kepada siswa untuk lebih bertanggung jawab kepada pembelajarannya sendiri. Siswa dituntut aktif untuk membangun pengetahuannya sendiri dan guru hanya bertugas sebagai fasilitator saja. Metode ini dikembangkan oleh Charles Arthur Curran pada tahun 1970 di Amerika Serikat, dan Charles Curran merupakan profesor sekaligus pemuka agama Katolik. Menurut Charles, jika siswa merasa tenang, maka siswa akan meraih hasil belajar yang maksimal dalam pembelajarannya. Oleh karena itu, guru harus mampu membuat komunitas belajar yang dapat membantu siswa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan saat belajar. Community Language Learning adalah metode belajar yang berfokus pada pengajaran berkelompok. Pada saat penerapan metode belajar ini, guru berperan sebagai konselor dan knower. Konselor merupakan orang yang memberikan nasihat kepada siswa, sedangkan knower adalah orang yang memberikan pengetahuan kepada siswa. Dan siswa berperan sebagai klien yang bebas merancang isi pembelajaran. Siswa didorong untuk bekerja sama, berinteraksi, dan saling membantu dalam sebuah kelompok yang bertujuan untuk mencegah kecemasan dan ancaman yang sering dirasakan oleh siswa. Tujuan metode CLL. Metode CLL bertujuan agar para siswa dapat belajar bagaimana cara menggunakan bahasa target atau bahasa yang dipelajari secara komunikatif dan tanpa adanya rasa takut. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan pada saat proses pembelajaran dengan menggunakan metode CLL. Yang pertama, ketenangan dan keamanan. Yang kedua, terlibat secara aktif. Yang ketiga, perhatian. Yang keempat, refleksi. Yang kelima, ingatan. Dan yang terakhir adalah diskriminasi. Pada saat proses penerapan, terdapat 5 tahapan yang dilalui oleh siswa untuk menerapkan metode ini, yaitu adalah siswa masih menggunakan bahasa pertamanya untuk menyampaikan harapan dan keinginannya. Adalah tahap di mana siswa telah mendapatkan dukungan moral dari teman ataupun dari guru mereka, sehingga siswa mulai berani mengungkapkan bahasa keduanya di dalam kelas, walaupun dalam bentuk sederhana. Yaitu ketika siswa secara bertahap mulai mengurangi pemakaian bahasa ibunya dan berani mengungkapkan berbagai hal dengan bahasa keduanya, serta menganggap semua orang di dalam kelas memahami ucapan tersebut. Di mana siswa mulai terbiasa memakai bahasa kedua secara bebas dan terjadi hubungan komunikasi dengan siswa lain. Dan pada proses pembelajaran, siswa sudah aktif berbicara. Yaitu tahap di mana siswa telah menguasai semua bahan yang akan dipelajari. pada saat kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode CLL, di kelas dimulai dengan membentuk sebuah kelompok kecil beranggotakan 6-12 orang. Kemudian, kursi disusun melingkar dengan meja di tengahnya. Pada saat proses pembelajaran, tape record sangat diperlukan untuk merekam percakapan yang dibuat oleh siswa. Kemudian, guru menyuruh siswa untuk merekam percakapan siswa mengenai topik yang akan dibahas. Contoh aktivitas penerapan CLL. Bentuk aktivitas metode CLL yang dapat dilakukan oleh guru dan siswa pada saat proses pembelajaran mengajar antara lain recording student conversation,
Guru dapat meminta siswa untuk merekam percakapan mereka mengenai topik yang sedang dibahas. Transcription. Siswa dapat menulis ucapan-ucapan dan percakapan mereka lalu dipraktekkan di depan kelas. Reflection on experience. Guru dapat meminta siswa menceritakan perasaan mereka selama belajar bahasa asing. Reflective listening. Dapat dilakukan dengan cara siswa mendengarkan rekaman suara mereka atau guru dapat membaca sebuah teks berbahasa Inggris kemudian para siswa yang mendengarkan. Human computer. Pada saat siswa salah mengucapkan kosakata bahasa asing, guru dapat memberitahu kosakata yang benar dari kata tersebut. Small group tasks. Guru dapat menyuruh siswa membentuk kelompok. Pembentukan kelompok ini dapat membuat siswa saling mengenal dengan baik. Kelebihan dan kekurangan metode CLL. Setiap metode pembelajaran tentu pastinya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi, untuk kelebihan metode CLL ini yaitu yang pertama, dapat melatih kekompakan antara siswa. Yang kedua, cocok diterapkan pada anak sekolah dasar. Yang ketiga, dapat menurunkan kecemasan dan rasa takut belajar berbahasa asing. Yang keempat, menciptakan hubungan simpati dan saling percaya antara guru dan siswa. Yang kelima, setiap belajar, siswa menjadi lebih bertanggung jawab pada proses pembelajarannya. Dan untuk kekurangan dari metode CLL ini yaitu yang pertama, beberapa peserta didik merasa sulit atau enggan untuk berbicara di tape record. Yang kedua, perlunya guru yang mahir berbahasa asing dan juga bahasa ibu siswa. Yang ketiga, tidak dapat digunakan di kelas yang besar. Yang keempat, perlunya alat perekam suara. Jadi, kesimpulan Community Language Learning atau CLL adalah metode pengajaran bahasa asing yang mengajarkan kepada siswa untuk lebih bertanggung jawab pada proses pembelajarannya. Pada proses pembelajaran, siswa bebas merancang isi pembelajaran dan guru hanya bertugas sebagai fasilitator saja. Proses penerapan metode ini dilakukan secara berkelompok yang mendorong siswa untuk berinteraksi dan saling membantu yang bertujuan untuk mencegah rasa takut pada siswa. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan.